Belasan orang tewas dibunuh setelah ditipu seorang dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Di zaman modern seperti sekarang ini, saudara, ternyata masih banyak orang yang percaya akan klinik dan janji-janji dukun pengganda uang. Apa kira-kira yang membuat masyarakat mudah percaya dan bagaimana modus para dukun tersebut? Bersama Ramaditya Domas, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Di tengah kemajuan teknologi seperti sekarang ini, ternyata masih banyak orang yang mudah percaya dan tergiur dengan janji manis dukun pengganda uang. Tidak hanya tergiur, belasan orang di Banjarnegara juga tewas setelah dibunuh oleh sang dukun. Sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana masyarakat menyikapi hal ini? Bersama saya, Ramaditya Domas. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Dengan tangan di borgol, Tohari atau biasa dikenal dengan nama Mbah Slamet diminta menunjukkan tempat dia mengubur 12 korbannya di Desa Balun, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Untuk menuju lokasi, polisi diajak melintasi perkebunan warga, jalan berkelok, tebing, dan jurang. Tidak banyak warga yang tahu jika di lokasi ini terkubur belasan jenazah, mengingat lokasinya terpencil sekitar 500 meter dari jalan raya. Penangkapan Mbah Slamet berawal dari laporan salah satu keluarga korban. Sebelumnya korban mengirim pesan singkat yang menyatakan dirinya tengah berada di kediaman Mbah Slamet. Lantaran telepon genggam korban tidak lagi bisa dihubungi, keluarga kemudian membuat laporan orang hilang ke polisi. Dari sanalah polisi kemudian mengungkap kasus penipuan dan pembunuhan berantai Mbah Slamet. Dalam pemeriksaan terungkap, Mbah Slamet mengaku mampu menggandakan uang dari 70 juta menjadi 5 miliar rupiah sehingga diminati korbannya. Diganda jadi berapa? Jadi 5 miliar dan. Jadi aku belum. Itu dipakai buat apa uangnya? Dipakai buat apa? Buat apa? Uangnya. Uangnya dipakai buat ini, bayar utang-utang dan utang-utang saya dan bayar. Korban Mbah Slamet datang dari sejumlah kota karena dia mempromosikan diri melalui media sosial. Nah, tapi begitu ditagih, Mbah Slamet malah membunuh korbannya dengan cara diracun lewat minuman yang dicampur potas. Tertarik memberikan uang mahar berkali-kali, tapi harapan untuk menggandakan uang tidak didapatkan, tidak dapat. Akhirnya lama-lama akhirnya korban terus menagih, mana hasil penggandaan yang mana. Akhirnya saudara tersangka Slamet ini kesal akhirnya dilakukanlah pembunuhan dengan cara memberikan minuman isinya potas. Sebelum dibunuh, korban terlebih dahulu diajak menjalani ritual di sebuah gubuk yang ada di tengah kebun. Di sanalah korban kemudian diracun dan jenazahnya dimakamkan secara berdekatan. Bahkan ada liang makam yang diisi 2 jasad sekaligus. Penemuan belasan jenazah dan masih adanya orang yang mempercayai janji manis dukun pengganda uang inilah yang kemudian membuat banyak pihak terkejut. Kaget, saya kaget sekali. Kagetnya kenapa? Pokoknya saya kemakan mungkin. Ya astagfirullahaladzim, innalillahi kejam sekali kayak gitu. Saya kok tahu kalau itu yang bunuh Pak Slamet itu dari siapa? Itu dari orang Subuhan. Tadinya Subuhan kan jamaah di Subuhan lah itu katanya yang bunuh itu Pak namanya kan Tohari. Mungkin pada dasarnya dia sudah fanatik dulu hal-hal yang mistis gitu kan, atau hal-hal yang klinik gitu. Jadi ada info yang sedikit menyangkut hal klinik itu langsung percaya gitu. Nomor 2-nya mungkin terdesak masalah keuangan, ekonomi gitu. Saya nggak percaya sih mas. Karena saya nggak percaya kayak gitu-gitu kan. Alasannya apa? Alasannya karena saya punya agama. Jadi kalau memang kita mau punya uang kita harus kerja keras. Nggak bakalan ada yang kayak gitu. Nggak percaya. Kalau saya pribadi nggak percaya ya. Karena itu cuma tipu-tipu aja. Nggak ada orang yang bisa menggandakan uang. Kalau dia bisa pasti buat dirinya sendiri. Gitu. Tidak hanya di Banjarnegara, praktik dukun pengganda uang juga terjadi di sejumlah daerah. Kasus terakhir dilakukan Wawon CS yang tidak hanya membunuh orang lain, tapi juga menghabisi nyawa anggota keluarganya sendiri.
Kasus pembunuhan berantai dengan latar belakang dukun pengganda uang sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Beberapa waktu silam, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan aksi kekejaman 3 pelaku, Wawon Erawan, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin. Ketiganya membunuh 9 orang dengan berbagai cara, mulai dari mendorong korban ke laut hingga diracun. Seperti halnya Mbah Slamet, modus Wawon CS juga mengaku bisa menggandakan uang. Tapi pengakuan itu tidak pernah terbukti. Bukannya memenuhi janji, para pelaku malah membunuh korbannya. Ironisnya, bukan hanya nyawa orang lain yang dihabisi, anggota keluarga sendiri pun mereka bunuh. Ini dilakukan untuk menutupi jejak kejahatan mereka sebagai pembunuh berantai. Sebelumnya, ada juga kasus penipuan dan penggandaan uang dengan terpidana Taat Pribadi atau lebih dikenal Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur. Tidak hanya menipu, Taat Pribadi juga terlibat dalam kasus pembunuhan 2 mantan anak buahnya, Abdul Ghani dan Ismail Hidayah, karena khawatir akan membocorkan praktik penipuan penggandaan uang. Meski praktiknya irasional, kehadiran dukun atau paranormal tetap saja diminati dan bisa tumbuh subur di Indonesia. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan orang-orang yang mengaku sebagai dukun pengganda uang. Nah, maka ada nggak misalnya variasi dukun penggandaan uang? Tidak ada sebetulnya. Jadi dengan kata lain, kalau kita bicara mengenai dukun, umumnya berada pada konteks menyembuhkan, ya, memiliki kekuatan-kekuatan yang bersifat supranatural untuk misalnya menjelaskan tentang masa depan. Tapi kemudian lalu dialihkan atau diarahkan kepada hal yang baru, yakni menggandakan uang. Jadi dengan kata lain, ini si pelaku sebetulnya menumpang keberadaan dukun yang sebetulnya masih ada di masyarakat dan sebagian besar orang, sebagian lah ya, mempercayainya. Tetapi kemudian dipakai untuk tujuan-tujuan yang sebetulnya menyimpang, di mana sebetulnya tidak ada referensi dukun mampu menggandakan uang, begitu ya. Itulah sebabnya masyarakat geram dan minta para dukun pengganda uang sekaligus pembunuh dihukum seberat-beratnya. Tidak hanya menipu, mereka juga jelas-jelas menghabisi nyawa orang lain secara sadar dan terencana. Terkait hukum sih, aku mungkin serahkan sama pihak kepolisian ya, dan mereka juga jauh lebih paham kali ya. Pertama mungkin kan ada indikasi berencana dong, jelas ya. Terus juga penipuan mungkin. Selain itu ya melenyapkan nyawa orang dengan belasan korban itu lumayan sangat berat sih menurut aku. Ya kalau pasalnya pembunuhan berencana sih paling maksimal mati ya, hukuman mati gitu. Itu harus kan diberitakan menyangkut kejiwaan segala macam, itu harus dikesampingkan menurut saya. Harus dia tuh secara sadar, jadi bisa dikenakan pasal pidana mati gitu. Hukuman mati kali ya. Ya karena korbannya udah banyak, terus kayaknya bunuhnya juga kejam juga. Udah itu aja. Karena ekonomi dan lain-lainnya yang memaksa situasi yang seperti ini, dan kekurangan mungkin imannya kurang atau gimana. Ya begitu aja. Kalau saya sih simpel, seberat-beratnya ekonomi saya umpamanya cukup memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian di Banjarnegara dan daerah lain seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak ada kekayaan yang datang tiba-tiba. Butuh kerja keras, usaha, dan doa. Jangan sampai keinginan kita untuk menjadi kaya berujung petaka. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Ramaditya Romas dan juru kamera Victor Handoko. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Yesus Kristus.